Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ma'al Abrar, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJ Padang, jurusan S1 Ilmu Hukum. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya bertindak sebagai advokat atau penasihat hukum di Kantor Hukum Keadilan Bersama Jalan Keadilan nomor 10 Bandar Lampung yang bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum klien kami yang bernama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa di Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat di Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Bahwa pada persidangan ini, jaksa penuntut umum telah membacakan surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut klien kami atas nama Ayam dengan pidana penjara seumur hidup atas dakwaan primer pasal 340 KUHP pembunuhan berencana atau paling tidak pasal 338 KUHP pembunuhan. Sebagai kuasa hukum, dengan penuh rasa hormat, kami mengajukan nota pembelaan atau pledoi dengan maksud agar majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan secara jernih fakta-fakta hukum, aspek keadilan, dan prinsip kemanusiaan dalam perkara ini. Baiklah, tanggapan atas dakwaan dan tuntutan. Adapun poin pertama yaitu bahwa unsur dengan rencana lebih dahulu atau pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Yang kedua, bahwa jaksa penuntut umum menilai bahwa adanya niat dan persiapan yang matang untuk membunuh korban, termasuk membawa pisau lipat dan inspirasi dari film merupakan bukti perencanaan yang sempurna. Namun, penasihat hukum berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak secara meyakinkan membuktikan adanya perencanaan yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP. Poin ketiga yaitu bahwa dalam doktrin hukum pidana, unsur perencanaan dalam pasal 340 KUHP mensyaratkan adanya waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir tenang, menimbang-nimbang perbuatannya serta adanya niat yang bulat dan pelaksanaan yang terencana tanpa adanya gejolak emosi sesaat. Poin keempat, bahwa membawa pisau lipat tidak otomatis bermakna sebagai perencanaan pembunuhan. Meskipun klien kami membawa pisau lipat, fakta menunjukkan bahwa klien kami dan korban sempat mengobrol di dalam kamar kos. Tindakan penusukan baru terjadi ketika klien kami mau pulang dan langsung mengeluarkan pisau dari dalam kantong celananya. Selanjutnya ditusuk ke bagian badan korban, bahkan korban sempat melawan dengan menggigit tangan pelaku, yang mana kemudian memicu penusukan berulang kali di leher dan dada. Serangkaian peristiwa ini lebih mengindikasikan adanya gejolak emosi sesaat dan spontan yang dipicu oleh motif pribadi dan perlawanan korban, bukan pelaksanaan rencana yang telah dipikirkan secara tenang dan matang. Dengan demikian, unsur pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pada perbuatan klien kami, lebih tepat dikualifikasikan dalam pasal 338 KUHP pembunuhan biasa. Adapun poinnya yaitu, pertama, klien kami memang terbukti menusuk korban hingga meninggal dunia. Yang kedua, namun perbuatan tersebut terjadi secara spontan akibat motif pribadi atau emosi, iri hati, kesulitan ekonomi tanpa rencana yang terstruktur.
Oleh karena itu, perbuatan klien kami lebih tepat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 338 KUHP, bukan pasal 340 KUHP. Adapun kedudukan barang-barang yang diambil, jaksa penuntut umum juga menyebut adanya pengambilan laptop, dompet, dan ponsel, akan tetapi tidak pernah didakwakan secara tegas sebagai tindak pidana pencurian, pasal 365 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa barang-barang tersebut tidak relevan untuk memperberat perbuatan pembunuhan berencana, melainkan hanya merupakan tindakan pasca kejadian yang mungkin dilakukan karena kepanikan atau oportunisme setelah perbuatan utama terjadi, dan tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan unsur perencanaan pembunuhan. Adapun poin hal-hal yang mengurangi tanggung jawab pidana, yang pertama yaitu bahwa klien kami masih berusia 23 tahun dan berstatus mahasiswa, sehingga masih memiliki masa depan untuk memperbaiki kembali ke masyarakat. Yang kedua, bahwa klien kami menyesali perbuatan dan belum pernah dihukum sebelumnya, menunjukkan adanya potensi untuk bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya. Poin ketiga, bahwa klien kami melakukan perbuatan dipicu oleh tekanan ekonomi yang mana terlilit hutang dan pinjol serta rasa iri yang mendalam terhadap kesuksesan korban yang menimbulkan gejolak emosi sesaat dan hilangnya kendali diri. Poin keempat yaitu bahwa klien kami bersikap kooperatif selama proses penyelidikan dan persidangan, memberikan keterangan dengan jujur, serta tidak berupaya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Baiklah, di sini adalah bagian permohonan atau petitum. Yang pertama, kami mohon berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami selaku penasihat hukum klien, kami memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan klien kami yakni Ayam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP. Menyatakan klien kami hanya terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana pasal 338 KUHP pembunuhan biasa. Yang keempat, menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya terhadap klien kami dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan serta aspek kemanusiaan dan keadilan klien kami. Yang kelima, misalnya pidana penjara 10 tahun atau sekurang-kurangnya tidak lebih berat dari 15 tahun sebagaimana ancaman pasal 338 KUHP. Yang keenam, menetapkan agar klien kami tetap dalam tahanan. Demikian nota pembelaan atau pledoi ini kami ajukan dengan penuh harapan agar majelis hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan. Atas perhatian majelis hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.